Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 66. Demikian cepat gerak pedang Kiai Danatirta maka seorang dari lawannya tidak sempat lagi mengelak. Ujung pedang Kiai Danatirta tidak saja menyentuh tubuhnya seujung duri, tetapi pedang yang terayun itu benar-benar telah tergores melintang di dada lawannya. Terdengar prajurit yang terluka itu mengaduh. Sementara itu, Ki Dipanala pun mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dengan serta-merta, selagi sebagian dari perhatian lawan-lawannya tertuju kepada kawannya yang terluka, maka dengan tangkasnya Ki Dipanala telah meloncat menyerang. Pedangnya mematuk dengan cepatnya mengarah ke jantung. Namun dalam pada itu, lawannya masih sempat mengelak, meskipun ia tidak berhasil membebaskan diri sepenuhnya cari ujung senjata Ki Dipanala. Namun ujung senjata itu tidak menembus jantungnya, dan sekaligus merenggut nyawanya. Meskipun demikian ujung pedang itu masih tetap melukainya, mengoyak kulit di pundaknya. Yang terjadi itu benar-benar mengejutkan pemimpin prajurit berkuda yang semula tidak begitu menghiraukan pertempuran itu, karena ia yakin bahwa keempat prajuritnya akan berhasil menangkap kedua orang itu, hidup atau mati. Tetapi ternyata bahwa dua di antara empat orang itu sudah terluka, namun seorang di antara mereka masih dapat meneruskan pertempuran meskipun darahnya telah meleleh. Karena itu, maka pemimpin prajurit berkuda itu segera mengambil sikap. Ia pun segera memerintahkan 5 orang prajurit untuk bersama-sama dengan 2 orang kawannya yang masih berhadapan dengan kedua orang tua itu untuk menangkap mereka. Seperti perintah yang telah diberikan sebelumnya, hidup atau mati. 7 orang telah siap untuk menangkap Ki Dipanala dan Kiai Danatirta, sementara 2 orang lainnya diperintahkannya untuk mengamati keadaan di belakang padepokan itu. Gila, berkata Kiai Danatirta di dalam hatinya, kenapa tidak semua prajuritnya dipanggil untuk menangkap aku dan Dipanala? Namun demikian, ternyata ketujuh orang itu pun segera mengepung kedua orang tua itu. Beruntun mereka menyerang susul-menyusul, sehingga segera terasa bahwa tekanan dari lawan-lawannya itu benar-benar sulit untuk diatasi. Sebenarnya lah bahwa Kiai Danatirta adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Murid-muridnya telah mengejutkan anak-anak muda sebayanya. Bahkan putra Pangeran Ranakusuma Senapati Besar di Surakarta, pernah belajar padanya dalam olah kanuragan. Karena itulah, bahwa sebenarnya ilmu Kiai Danatirta tidak terpaut banyak dari ilmu yang dimiliki oleh Pangeran Ranakusuma sendiri. Bahkan mungkin dalam tingkat yang sama, namun dalam kedudukan yang berbeda. Karena itulah, maka meskipun ia menghadapi 7 orang hanya berdua saja dengan Ki Dipanala, maka ternyata tidak terlalu mudah untuk menundukkannya. Apalagi Dipanala pun memiliki pengalaman yang luas di dalam olah senjata. Sementara pertempuran itu berlangsung semakin sengit, maka pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu telah mengobati orang-orangnya yang terluka. Yang tidak terlalu parah, karena goresan yang tidak dalam di pundaknya, segera bersiap kembali untuk memasuki arena pertempuran. Namun yang dadanya tergores menyilang, terpaksa beristirahat di bawah sebatang pohon yang rindang, meskipun pada luka itu telah ditaburkan obat untuk mencegah mengalirnya darah terlalu banyak. Demikianlah perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Namun pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu segera melihat bahwa orang-orangnya akan segera dapat menguasai keadaan. Nampaknya kedua orang tua itu telah sampai ke puncak ilmunya, meskipun pemimpin pasukan berkuda itu harus menggelengkan kepalanya, melihat betapa kemampuan kedua orang tua itu jauh berada di atas kemampuan prajurit kebanyakan. 7 orang prajurit tidak segera dapat mengalahkan mereka, desis pemimpin prajurit berkuda itu. Namun dalam pada itu, 2 orang prajurit yang lain masih tetap berada di halaman belakang. Ketika Rarawari mengintip dari celah-celah pintu butulan, ia masih melihat seseorang yang melintas. Karena itu, maka ia pun telah menunda niatnya untuk menghambur ke halaman samping dan menyusup ke kebun di belakang padepokan itu dan berusaha melarikan diri. Sementara itu kegelisahan yang sangat telah mencengkam jantung Rarawari yang sekali-sekali mendengar teriakan-teriakan menghentak di halaman. Prajurit Surakarta yang marah, karena mereka tidak segera dapat menguasai kedua orang itu, kadang-kadang menyerangnya sambil berteriak mengumpat. Dalam pada itu, Kiai Danatirta pun merasa bahwa ia tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Nafasnya mulai terasa mengganggu. Berhadapan dengan 7 orang yang kemudian turun ke medan sepenuhnya meskipun seorang di antaranya sudah terluka,
ternyata telah dengan cepat menghisap tenaganya. Apalagi di antara mereka terdapat pemimpin dari pasukan berkuda itu sendiri. Aku harus mengambil sikap, agar Rarawarih mendapat kesempatan untuk meninggalkan padepokan ini, berkata Kiai Danatirta di dalam hatinya. Karena itu, dalam satu kesempatan, ia berbisik, kita meninggalkan halaman dan bertempur di luar padepokan. Ki Dipanala segera menangkap maksudnya. Karena itulah maka ketika Kiai Danatirta memberikan isyarat, maka kedua orang itu pun segera menyerang dengan menghentak. Demikian mengejutkan, sehingga beberapa orang bergeser menjauh. Kesempatan itulah yang dipergunakan oleh keduanya untuk meloncat dan berlari meninggalkan arena. Jangan lari, teriak pemimpin pasukan berkuda itu, tidak ada gunanya. Tetapi Kiai Danatirta dan Ki Dipanala tidak menghiraukannya. Keduanya berlari meloncati dinding padepokan dan memasuki tanah persawahan yang basah. Namun dalam pada itu, ketujuh orang itu pun tidak melepaskannya. 6 orang prajurit telah mengejarnya, sementara pemimpin prajurit berkuda itu masih sempat berteriak kepada kedua orangnya yang tertinggal, cari di seluruh padepokan, tangkap setiap orang yang ada. Perintah itu benar-benar menggelisahkan. Namun Kiai Danatirta menganggap bahwa dua orang itu tidak akan dapat mengawasi seluruh halaman dan kebun di padepokan itu. Dalam pada itu, setelah meneriakkan aba-aba, maka pemimpin prajurit berkuda itu pun telah menyusul kawan-kawannya, mengejar Kiai Danatirta dan Ki Dipanala. Sebenarnya lah bahwa Kiai Danatirta dan Ki Dipanala tidak dapat melarikan diri terlalu jauh, karena lawan-lawannya telah menyusulnya. Kedua orang tua itu benar-benar telah kehabisan nafas, setelah keduanya mengerahkan tenaganya untuk melawan ketujuh orang prajurit berkuda yang memiliki pengalaman yang cukup pula. Dalam pada itu, pemimpin prajurit berkuda itu sekali lagi memperingatkannya, Kiai Danatirta dan Ki Dipanala. Perlawanan kalian tidak akan ada gunanya selain memperberat kesalahan kalian. Menyerahlah dan ikut kami ke Surakarta. Kiai Danatirta tidak menjawab. Tetapi dengan sisa tenaganya, ia telah menyerang pemimpin pasukan berkuda itu dengan cepatnya. Namun lawannya yang lain berhasil memotong serangan itu, sehingga Kiai Danatirta tidak berhasil menyentuh pemimpin pasukan berkuda itu dengan pedangnya. Dalam pada itu, dalam keadaan yang paling sulit dari kedua orang tua yang harus bertempur menghadapi 7 orang prajurit berkuda itu, terdengar 3 ekor kuda berderap dengan kecepatan seperti angin menuju ke padepokan Jati Aking. Tanpa menghiraukan perhatian orang yang kebetulan berada di sawah, maka ketiganya berusaha untuk secepatnya sampai ke padepokan yang menurut dugaan mereka, akan dapat menjadi sasaran dendam prajurit Surakarta yang merasa dikhianati oleh Pangeran Ranakusuma dan Raden Juiring. Namun dalam pada itu, ketiga orang anak muda yang berpacu itu terkejut ketika mereka melihat di tengah sawah, di sebelah padepokan yang telah menjadi semakin dekat, telah terjadi pertempuran. Karena itulah, maka debar jantung mereka menjadi semakin cepat. Kuda yang telah berlari sepenuh kecepatan itu, rasa-rasanya masih saja terlalu lamban. Namun jarak itu tidak terlalu panjang lagi. Bahkan akhirnya mereka sampai juga ke dekat arena perkelahian itu. Kedatangan mereka bertiga memang menarik perhatian. Setiap orang yang terlibat ke dalam pertempuran itu telah berpaling. Hampir berbareng, Kiai Danatirta dan pemimpin pasukan berkuda itu bergumam dengan nada yang berbeda, Raden Juiring. Sebenarnya lah Juiring, Buntal dan Arumlah yang kemudian berloncatan turun dari kuda mereka. Mereka pun segera melihat, bahwa Kiai Danatirta dan Ki Dipanala sedang bertempur melawan 7 orang prajurit-prajurit berkuda dari Surakarta. Karena itulah, maka Raden Juiring segera meloncat mendekat sambil berkata, bukankah kalian dari pasukan berkuda di Surakarta? Aku mengenal 1-2 orang di antara kalian, karena aku pun berasal dari pasukan berkuda. Tetapi kenapa kalian tidak mengenakan pakaian kebesaran dan kebanggaan dari pasukan berkuda di Surakarta, dan kenapa kalian telah bertempur dengan licik melawan 2 orang tua itu? Kenapa? Bertanya Juiring. Untuk menangkap Raden, tentu disediakan hadiah yang sangat menarik. Karena itu, jika Raden bersedia membantu aku, agar aku dapat menerima hadiah itu, menyerah sajalah, berkata pemimpin pasukan berkuda itu. Kau nampaknya memang sudah gila, jawab Raden Juiring, meskipun aku belum tahu pasti sebabnya, tetapi aku mengharap agar kalian tidak mengganggu kedua orang tua itu. Seorang adalah sahabatku dari istana Ayahanda Ranakusuma, dan yang seorang adalah ayah angkatku. Kami tidak akan mengganggu mereka, jika Raden bersedia menyerah, berkata pemimpin pasukan berkuda itu.
Dalam pada itu, pertempuran di antara Kiai Danatirta dan Ki Dipanala melawan para prajurit itu seolah-olah telah berhenti dengan sendirinya. Mereka telah terpukau oleh kehadiran Raden Juiring bersama dua orang anak muda lainnya yang belum mereka kenal. "Kisanak," berkata Raden Juiring, "dalam keadaan seperti sekarang ini, maka keyakinan akan sikap dan pendirian yang teguh sangat diperlukan. Karena itu, agaknya kita memang tidak akan dapat menemukan kesepakatan. Aku tahu bahwa pimpinan prajurit Surakarta dan kumpeni di Surakarta tentu sudah mengetahui apa yang terjadi. Karena itu, baiklah aku tidak usah berbicara panjang lebar. Nampaknya kita memang berdiri berseberangan. Aku berdiri di pihak bangsaku dan kau berdiri di pihak bangsa asing itu." "Jangan memakai istilah yang salah Raden," jawab pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu, "yang benar adalah bahwa Raden berdiri di pihak pemberontak dan aku berdiri di pihak Kanjeng Susuhunan Pakubuana di Surakarta." Raden Juiring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, setiap orang akan dapat memutarbalikkan kenyataan dengan istilah yang menguntungkan diri sendiri, sekedar untuk memantapkan sikap dan keyakinannya, seolah-olah berlandaskan kebenaran. "Baiklah. Agaknya kita memang harus bertempur." Raden Juiring tidak berbicara lebih banyak lagi. Ia pun kemudian meloncat menghadapi pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu, sementara ia berkata kepada Buntal dan Arum, "Jangan biarkan ayah bertempur melawan orang yang terlalu banyak." Buntal dan Arum mengerti maksud Raden Juiring. Mereka pun kemudian berloncatan mendekati Ki Dipanala dan Kiai Danatirta yang masih berada di dalam kepungan. Pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa Raden Juiring adalah putra seorang senapati besar di Surakarta, dan bahkan Raden Juiring pun termasuk seorang perwira muda dalam pasukan berkuda. Namun pemimpin pasukan berkuda itu yakin akan dirinya sendiri, bahwa ia akan dapat mengalahkan Raden Juiring. Demikianlah, maka sejenak kemudian, pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu mulai menggerakkan senjatanya sambil berkata, "Selesaikan kedua orang tua dan kedua anak ingusan itu. Aku akan menangkap Raden Juiring hidup-hidup. Ia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Mati di sini adalah terlalu menyenangkan baginya sebelum ia dihadapkan kepada pengadilan para pemimpin keprajuritan di Surakarta." "Barangkali kumpeni maksudmu," potong Raden Juiring. Pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian jawabnya, "Ya, kumpeni." Raden Juiring pun telah siap pula dengan senjatanya. Sementara itu Arumlah yang tidak sabar lagi. Ialah yang justru mulai menyerang para prajurit yang mengepung ayahnya dan Ki Dipanala. Sejenak kemudian, maka pertempuran telah berkobar lagi. Namun keseimbangannya pun menjadi jauh berbeda. 6 orang prajurit berkuda yang bertempur melawan 4 orang padepokan Jati Aking itu ternyata segera merasakan betapa beratnya tekanan dari keempat orang padepokan itu. Bertuju mereka tidak segera dapat mengalahkan kedua orang tua itu. Apalagi bersama kedua orang tua itu telah ikut melibatkan diri 2 orang anak muda yang ternyata memiliki kemampuan yang tinggi pula. Dalam pada itu, seorang dari ke-7 orang prajurit berkuda itu tengah menghadapi Raden Juiring. Keduanya adalah prajurit pilihan yang memiliki bekal ilmu kanuragan. Karena itu, maka pertempuran di antara keduanya pun segera menjadi semakin seru. Pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu mampu bergerak dengan tangkas. Senjatanya berputaran dengan cepat, seperti putaran angin pusaran. Namun Raden Juiring sama sekali tidak menjadi bingung. Ia memiliki dasar ilmu dari padepokan Jati Aking. Namun ia pun memiliki ilmu yang diturunkan ayahandanya kepadanya. Bahkan ia tidak memerlukan waktu terlalu lama. Beberapa saat ia menjajaki ilmu lawannya dengan sekedar bertahan dan menghindar. Namun kemudian, datanglah gilirannya, bahwa Raden Juiringlah yang menyerang seperti angin prahara. Dalam pada itu, di lingkaran pertempuran yang lain pun keadaannya adalah serupa. Kiai Danatirta dan Ki Dipanala yang hampir kehabisan nafas itu pun sempat menghirup udara, setelah Buntal dan Arum hadir di arena. Ternyata kedua anak muda itu mampu mengimbangi lawan-lawannya. Bahkan ternyata bahwa Buntal dan Arum secara pribadi memiliki kelebihan dari prajurit-prajurit berkuda itu. Karena itu, maka seluruh arena pun segera dikuasai oleh para penghuni padepokan Jati Aking itu. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka pertempuran itu akan dapat diselesaikan. Namun dalam pada itu, Kiai Danatirta pun segera teringat kepada Rarawari.
Gadis itu masih berada di padepokan. Bahkan mungkin gadis itu sudah diketahui oleh kedua prajurit yang tinggal di padepokan. Karena itu, maka katanya kepada Buntal, gantikan Raden Juwiring, dan biarlah Raden Juwiring melihat adiknya yang berada di padepokan. Warih ada di padepokan, Kiai, terdengar suara Juwiring dalam nada tinggi, ya. Hati-hatilah. Di padepokan ada 2 orang prajurit berkuda yang tinggal untuk mengawasi keadaan, jawab Kiai Danatirta. Juwiring menggeram. Ternyata ia tidak menyerahkan lawannya kepada Buntal. Berita tentang adik perempuannya telah menyalakan gejolak kemarahan yang tidak terbendung lagi. Karena itu, maka seolah-olah di luar sadarnya, Raden Juwiring telah menyerang lawannya dengan sepenuh kemampuannya. Ternyata pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu tidak setangkas Raden Juwiring. Ketika kemarahan Raden Juwiring sampai ke puncak, dan serangannya datang membadai, maka pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu tidak sempat mengelak. Yang terdengar kemudian adalah geram kemarahan Raden Juwiring disusul oleh keluhan yang tertahan. Segores luka telah menganga di lambung pemimpin sekelompok prajurit berkuda itu. Sejenak Raden Juwiring memandanginya. Namun sejenak kemudian, Raden Juwiring itu pun segera berlari ke arah padepokan dengan meninggalkan lawannya yang masih tetap berdiri. Namun darahnya telah tertumpah dari lukanya. Bahkan sejenak kemudian orang itu pun terhuyung-huyung dan jatuh di tanah sambil mengerang. Namun Raden Juwiring sama sekali tidak berpaling lagi. Keterangan Kiai Danatirta tentang Rara Warih itu bukan saja menggelisahkan Juwiring, tetapi Buntal dan Arum pun menjadi gelisah pula. Karena itu, maka pada saat-saat yang menentukan dalam lingkaran pertempuran antara Raden Juwiring dan pemimpin pasukan berkuda itu, Buntal pun telah mempergunakan kesempatan. Pada saat pemimpin sekelompok pasukan berkuda itu tergores senjata Raden Juwiring, maka Buntal pun telah menghentakkan kekuatannya justru ketika prajurit-prajurit dari pasukan berkuda itu mencemaskan nasib pemimpinnya. Dengan serangan yang cepat, Buntal telah mengejutkan beberapa orang lawannya. Namun ternyata Arumlah yang telah berhasil memotong loncatan seorang lawan yang terdesak oleh serangan Buntal yang membadai. Orang itu terkejut. Tetapi ia tidak sempat mengelak. Segores luka telah mengoyak lengannya. Dalam pada itu, Buntal yang mencemaskan keadaan Rara Warih dan Raden Juwiring justru karena di padepokan itu ada 2 orang prajurit berkuda yang belum diketahui kemampuannya, maka ia pun kemudian berdesis, "Ayah, apakah aku diizinkan untuk menyusul Raden Juwiring?" Kiai Danatirta yang melihat kekuatan lawannya sudah jauh berkurang, sementara di antara mereka masih ada Arum, maka jawabnya, "Baiklah. Tetapi kau pun harus berhati-hati." Buntal tidak menunggu lagi, ia pun segera meloncat berlari menyusul Raden Juwiring yang telah meloncati dinding memasuki padepokan. Buntal pun tidak sempat melingkar memasuki halaman padepokan itu lewat pintu gerbang. Ia pun meloncat seperti yang dilakukan oleh Raden Juwiring. Namun, demikian ia berada di halaman, ia sama sekali sudah tidak melihat anak muda yang pernah menjadi perwira di lingkungan pasukan berkuda itu. Sejenak Buntal menjadi berdebar-debar. Namun ia pun kemudian meloncat menghambur naik ke pendapa dan memasuki pintu peringgitan. Namun ia tetap berhati-hati, karena menurut Kiai Danatirta, ada 2 orang prajurit berkuda di padepokan itu. Dengan pedang teracu ia memasuki ruang dalam. Dengan hati-hati ia melihat segala bilik di dalam rumah induk di padepokan itu. Namun ia tidak menjumpai seorang pun. Bahkan Raden Juwiring pun tidak. Demikian ia selesai memeriksa ruangan demi ruangan, maka Buntal pun segera berlari turun ke halaman samping lewat pintu butulan. Namun demikian ia turun, dilihatnya Raden Juwiring yang berlari keluar dari sanggar lewat pintu belakang. "Kau ketemukan Rara Warih?" bertanya Buntal. "Belum," jawab Juwiring, 2 orang prajurit berkuda itu pun tidak aku jumpai. Keduanya menjadi semakin berdebar-debar. Sekali lagi keduanya berlari ke arah yang berbeda. Bahkan kemudian keduanya telah berlari-lari mengitari seluruh padepokan. Namun mereka tidak menemukan seorang pun juga. Rara Warih tidak, dan 2 orang prajurit itu pun tidak. Ketika sekali lagi keduanya bertemu di longkangan belakang, maka dengan gelisah Raden Juwiring berkata, "Bagaimana mungkin mereka lenyap saja seperti asap?" Wajah Buntal pun menegang. Sambil menggeretakkan giginya ia berkata, "Kita cari sekali lagi." Sekali lagi keduanya berlari-lari mengelilingi padepokan itu. Mereka tidak lagi mengambil arah yang berbeda, tetapi mereka berdua berlari-lari bersama-sama.
Tetapi seperti semula, mereka tidak menemukan seorang pun. Kita lihat di depan. Mungkin kita dapat menghitung jumlah kuda mereka. Apakah sudah ada di antara mereka yang meninggalkan padepokan ini, geram Juiring? Kita tidak tahu pasti berapa jumlah mereka, desis Buntal, dapat dihitung, sahut Juiring. Tetapi mereka tidak menunggu sambil menghitung. Keduanya pun kemudian berlari-lari ke halaman. Di halaman masih terikat beberapa ekor kuda. Tentu kuda prajurit-prajurit berkuda yang masih bertempur di luar padepokan itu. Namun ketika mereka mencoba muka menghitung, mereka melihat seseorang yang bersandar pada sebatang pohon dengan luka yang menyilang di dada. Hampir berbaring Raden Juiring dan Buntal meloncat mendekati orang yang tergolek diam itu. Namun ternyata bahwa orang itu tidak pingsan. Bahkan di lukanya telah terdapat hamburan obat yang dapat mengurangi arus darahnya yang keluar. "Di mana kawan-kawanmu?" bentak Juiring yang tanpa bertanya tahu pasti bahwa orang itu pun tentu dari pasukan berkuda. Orang itu memandang Juiring sejenak. Ia pun mengenal bahwa yang bertanya kepadanya itu adalah Raden Juiring. Seorang perwira dari pasukan berkuda yang telah memberontak. Namun bagaimanapun juga, ia dalam keadaan yang parah, sehingga ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. "Cepat katakan, di mana kedua orang kawanmu yang berada di padepokan ini?" desak Raden Juiring. Orang itu tidak menjawab. Dipandanginya Raden Juiring dengan penuh kebencian. Juiring yang gelisah ternyata tidak terlalu lunak menghadapi orang yang terluka itu. Dengan garangnya ia hampir berteriak, "Katakan, di mana kedua orang kawanmu dan adik perempuanku?" Ketika orang itu masih tetap diam, maka tiba-tiba saja Raden Juiring menggeram, "Buntal, pergilah ke dapur. Ambillah garam dan air asam. Aku ingin melihat, apakah orang ini akan tetap diam saja jika kita taburkan garam dan kita siramkan air asam pada lukanya." "Jangan," tiba-tiba saja orang itu berusaha mencegah. "Tidak ada jalan lain," jawab Juiring. "Kau membuat hatiku sakit dan gelisah, karena kau sama sekali tidak mau menjawab pertanyaanku. Sekarang aku pun dapat membuat kau sakit dengan cara ini. Jangan lakukan. Itu sama sekali tidak berperi kemanusiaan," desis orang itu. "Tetapi sebut, di mana kedua orang kawanmu dan adikku, Warih?" Raden Juiring membentak pula. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun menilik sikap Raden Juiring, ia bukannya sekedar menakut-nakutinya untuk menaburkan garam dan air asam pada tubuhnya, karena kegelisahannya. Cepat, tiba-tiba saja Raden Juiring yang marah itu telah merenggut leher bajunya yang terbelah di arah luka yang menyilang di dada. "Jika kau tidak segera berbicara, aku dapat berbuat apa saja yang barangkali tidak pernah kau duga. Aku tidak peduli seandainya seseorang mengatakan bahwa aku tidak berperi kemanusiaan." Orang itu terkejut. Hentakan tangan Raden Juiring membuat lukanya bertambah sakit. Apalagi ketika kemudian Raden Juiring mengguncang-guncangnya dengan kasar. "Cepat, katakan," bentak Raden Juiring. Orang itu tidak dapat bertahan lagi. Guncangan tangan Raden Juiring rasa-rasanya membuat dadanya bagaikan pecah. Karena itu, maka katanya kemudian, "Lepaskan Raden. Aku akan mengatakannya." "Tidak," geram Juiring, "katakan lebih dahulu." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Putri Ranakusuman itu telah dibawa oleh kedua orang kawanku. Mereka telah melarikan diri langsung menuju ke Surakarta." "Gila. Di Ajeng Warih telah mereka bawa?" Suara Raden Juiring meninggi. "Ya. Putri itu telah dibawa. Kedua orang kawanku menemukannya di dalam rumah itu," jawab prajurit yang terluka itu dengan gemetar. Raden Juiring pun menjadi gemetar pula. Sejenak ia memandang Buntal. Namun kemudian ia pun segera berlari ke arah kuda-kuda yang terikat. "Kemana?" bertanya Buntal. "Aku harus menyusulnya," jawab Juiring sambil berlari-lari. "Tunggu. Kau akan menyusulnya kemana?" teriak Buntal. "Ke Surakarta. Aku harus mengambilnya atau aku akan mati untuk membelanya," jawab Juiring. "Tunggu. Jangan kehilangan akal," Buntal berteriak sambil berlari mendekati Juiring yang sudah melepas tali seekor kuda. "Kakang Juiring. Tunggu. Jangan melakukan hal itu," cegah Buntal. "Aku akan mengejar mereka," teriaknya. "Tidak mungkin. Mereka telah jauh. Dan kita tidak akan dapat mengejarnya langsung masuk ke dalam kota.
Ingat, kota tentu dijaga ketat sekarang ini, Buntal masih mencoba untuk memberinya peringatan. Juiring seolah-olah tidak mendengarnya. Namun ketika ia meloncat naik, Buntal justru memegang kendali kuda itu sambil berkata keras-keras, "Jangan. Jangan kehilangan akal. Kau tidak akan dapat menyusulnya." Nampaknya mereka telah agak lama pergi. Sementara itu, kehadiranmu di kota akan sangat berbahaya bagimu. "Lepaskan," teriak Juiring. "Jangan. Jangan kehilangan akal," ulang Buntal. "Lepaskan, atau aku akan memaksamu melepaskan kendali itu," teriak Juiring semakin keras. Namun dalam pada itu, ternyata Buntal berpikir bening. Ia mencoba menjelaskan, "Kakang Juiring. Jika terjadi sesuatu atasmu, maka harapan untuk membebaskan adikmu itu sudah lenyap sama sekali. Ia akan mengalami nasib yang paling buruk. Lebih buruk dari nasibmu sendiri. Mungkin kau akan dibunuh di alun-alun, dan kepalamu akan ditanjir di regol Kapangranan. Tetapi kau tidak akan mengetahui apa yang terjadi. Dan di antara mereka yang berjuang bagi tanah ini akan tetap menganggapmu sebagai seorang pejuang yang gugur dalam keperwiraan. Tetapi bayangkan apa yang terjadi atas adikmu itu. Atas Rarawari yang jatuh di tangan para perwira kumpeni yang jauh dari keluarga mereka sendiri. Yang jauh dari lingkungan hidup mereka." Juiring mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah Buntal sejenak. Lalu katanya, "Jadi, bagaimana menurut pertimbanganmu, Buntal?" Bersambung ke jilid 67. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.